Buka Alkitab kita sama-sama, kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan, mempelajari kitab Wahyu seringkali banyak orang berspekulasi untuk mencari dan coba menemukan kapan Yesus datang kembali. Tetapi pelajaran kitab Wahyu bukan untuk menjelaskan kapan Yesus datang kembali. Tapi pelajaran kitab Wahyu memastikan kapanpun Yesus datang kita siap. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang kembali, saya siap menyambutnya. Wow, haleluya. Nah, hari ini kita akan membahas, kita sudah bahas tentang 7 bintang. Kita sudah bahas tentang 7 kaki Dian. Jadi sengaja kita akan bahas istilah-istilah yang kadangkala sulit untuk dipahami. Dan salah satu istilah dalam kitab Wahyu yaitu kembali pada kasih yang semula atau kasih mula-mula. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Aku tahu segala pekerjaanmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang Tuhan tahu segalanya. Jangan saudara pikir Tuhan gak tahu air mata saudara, Tuhan gak tahu perjuangan saudara, Tuhan gak tahu saudara dikhianati, saudara diperlakukan secara tidak adil. Bilang sama sebelah saudara, santai bro. Hidup santai aja. Tuhan tahu segalanya. Kita boleh diperlakukan secara tidak adil, tapi Tuhan tahu. Kita boleh disakiti, kita boleh dilukai, kita boleh dicurangi, kita boleh berjuang. Mungkin gak ada orang yang appreciate saudara, gak ada orang yang menghargai saudara, tapi Tuhan tahu. Makanya dalam hidup ini selalu saya bilang hidup Kristen itu santai. Hidup Kristen gak butuhkan acknowledgement, hidup Kristen gak butuh dipuji orang, hidup Kristen kadang-kadang gak butuh dihargai orang. Alkitab sudah bilang kita hamba-hamba yang tidak berguna. Saya tahu sampai di situ gak ada yang bilang amin. Kalau saya bilang saudara orang-orang hebat semua bilang amin. Kalau saya bilang semua saudara orang penting saudara bilang amin. Waktu saya bilang semua saudara hamba-hamba yang tidak berguna, manyun. Pantas Gilbert suka dimaki-maki orang, dia gak bisa menghargai orang. Gue dibilang hamba yang tidak berguna. Hari ini saya mau bilang hidup itu asik kalau kita tahu kita hamba yang tidak berguna. Kita hamba yang tidak berguna, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Makanya Alkitab bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Mertua saudara gak tahu gak apa-apa. Ipar saudara gak tahu gak apa-apa. Tetangga saudara gak tahu gak apa-apa. Amin. Yang penting Tuhan tahu. Karena kalau orang tahu ujung-ujungnya paling angkat jempol keren. Tapi orang yang sama yang angkat jempol satu saat akan maki-maki saudara. Gak usah dendam. Saudara tahu gak? Waktu Yesus turun dari Bukit Zaitun, Yesus naik keledai. Orang banyak buka jubah, tebarkan di jalan-jalan, dan berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa artinya Hosana? Please help me. Orang ini begging for help from him. Dan buat orang Yahudi, kalau mereka sampai berteriak, Hosana, help me, artinya they knew it. He is the Messiah. Jadi bayangkan, hari Minggu mereka baru bilang, Hosana. Tapi hari Jumat, waktu diperhadapkan pada Pilatus, what should I do with this man? Orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya mau bilang, perputaran dalam hidup ini normal. Saya udah yakin gak ada juga yang bilang amin ini. Hidup Kristen pasti diberkati. Ya saya tahu kalau itu pasti lu amin ya kan.
Tapi hari ini saya mau bilang perputaran dalam hidup Kristen itu normal. Dengan amennya aja beda. Kalau tadi amin, kalau saya amin. Dipuji orang jangan gamang. Tapi dihujat orang gak usah sakit hati. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu. Kalau manusia tahu, dia paling cuma tok. Kata orang penting di bangsa ini, walk the talk, not talk talk. Udah gak usah diperpanjang, nanti masalah lagi. Tapi kalau Tuhan tahu, Dia berkati kita, Dia curahkan kuasanya, Dia kerjakan mujizatnya dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan aku tahu bahwa engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Folks, waktu saudara merasa kecewa, waktu saudara merasa pahit, waktu saudara merasa tertekan, I suggest you to read this verse. Waktu saudara merasa gak dihargain orang, waktu saudara merasa dikhianatin orang, waktu saudara dianggap diinjek-injek orang, dianggap sampah sama orang, gak usah nangis bos. Lu kayak drama Korea aja. Oshin aja bisa bertahan. Kenapa drama Korea bisa terkenal? Karena ada cerita tentang penderitaan. Dan kalau penderitaan lalu tokohnya bunuh diri, film itu gak terkenal. Tapi kalau penderitaan dia tetap tabah, kita. Dia yang berperan, kita yang nangis. Selalu saya bilang penonton sinetron atau penonton film yang paling bego adalah dia yang nangis nonton. Memang kadang-kadang penonton Indonesia gitu. Dia nonton film, dia nonton sinetron, dia pikir dia yang di situ. Makanya banyak ibu-ibu setelah nonton sinetron suami selingkuh, dia mulai curiga handphone suaminya dia cek. Karena dia pikir dia yang di situ. Tapi saya mau bilang, film aja, sinetron aja, kalau tokohnya tangguh, kita tuh bangga nontonnya gitu. Sampai 12 episode, 14 episode kita tonton semua. Tahu gak saudara? Tuhan tuh seperti itu lihat kita. Kenapa Tuhan bilang sama iblis, adakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan seperti dia. Seperti kita bangga lihat tokoh. Saudara bisa bayangin, saudara nonton sinetron, drama Korea, atau drama Jepang, atau drama apapun lah. Tokohnya tuh menderita tapi tegar gitu. Tapi kemudian dia ketemu seorang anak Perdana Menteri. Akhir dia menikah hidup, bahagia. Satu kali saudara lagi jalan-jalan di Pineng, saudara satu kali lagi jalan-jalan di Kuala Lumpur, saudara lagi satu kali jalan-jalan di Singapura. Terus ketemu dia. Sama-sama lagi jalan di Orchard Road. Pertanyaan saya, saudara minta foto enggak? Atau saudara buang muka? Biasa. Langsung, can I take picture with you? I'm a big friend of you. Always watching. Dan saya cerita gini aja, saudara udah ngebayangin. Oh yes, ini gue pengen foto sama dia. Saya mau bilang, seperti itu Tuhan bangga sama saudara. Karena jangan jadi orang yang
Apa-apa tuh kayak sedih, apa-apa tuh marah, apa-apa kecewa. Alkitab bilang, kurang apa sih Tuhan? Bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Aku tahu kau tak sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau apa tidak mengenal lelah. Badai demi badai engkau tetap tegak. Angin ribut demi angin ribut engkau tetap semangat. Hal-hal yang menyakitkan terjadi, engkau tetap bernyala-nyala bagi Tuhan. Tuhan tahu, sama-sama bilang Tuhan tahu. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan saya Tuhan yang hebat. Tuhan saya Tuhan yang hebat. Dia bukan hanya pandai mencari kekurangan kita. Tapi dia mempersiapkan supaya kita makin hari makin dahsyat. Waktu saudara baca ayat ini, pelajaran apa yang saudara tangkap? Tuhan melihat jemaat di Efesus lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Setuju nggak saudara? Tuhan melihat jemaat di Efesus lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Setuju? Bu, ibu lihat suami ibu lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya? Pak, bapak lihat istri bapak lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya? Anak-anak muda lihat orang tua kalian, lihat kehidupan kalian, lihat gereja, lihat sekolah, lihat pekerjaan kalian, lebih banyak kekurangannya atau lebih banyak kelebihannya? Orang tua lihat anak-anaknya lebih banyak kekurangan atau kelebihannya? Mertua lebih banyak lihat kekurangan menantunya atau lihat kelebihannya? Kalau kita lebih banyak melihat kekurangannya, the problem is not with them, the problem is with your eyes. Karena kalau Tuhan mau cari kekurangan jemaat di Efesus, masa ya jemaat Efesus segitu sempurna? But God is a good God. Dan saya berdoa, saudara adalah istri yang baik, suami yang baik, orang tua yang baik, mertua yang baik, anak muda yang baik. Supaya kita bisa lihat everything is very clear. Tapi clearnya bukan cari-cari kekurangannya, cari-cari ke sana. No. Dia bilang, aku tahu engkau sabar, aku tahu engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebetulnya penipu. Kamu begini, aku tahu jeripayamu. Tuhan tahu banyak hal yang positif. Tapi dia melihat kekurangannya hanya soal kasih mula-mula. Kapan hidup itu asik? Hidup itu asik ketika kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kapan hidup saudara menakutkan? Kapan hidup saudara saya beri nama stressful? Waktu saudara melihat segala sesuatu yang sebagai menakutkan, sebagai menyakitkan, sebagai memahitkan. Santai bro. Hidup ini menjadi asik waktu kita bisa lihat kekurangan dan kelebihan sebagai sesuatu yang seimbang. Yesus melihat kelebihan jemaat di Efesus lebih banyak. Saya berdoa, kita punya mata Yesus, kita punya hati Yesus. Saudara yang setuju sama saya yang di rumah ketik live chat saudara, saya butuh punya mata Yesus dan hati Yesus. Saudara yang ada di sini taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya butuh mata Yesus dan hati Yesus. Amin. Saya ngerti banget khotbah seperti ini jarang dikhotbahkan. Orang lebih senang khotbah berkat, mujizat, kemenangan. Tapi saya senang kalau saudara punya mata Yesus dan hati Yesus. Yang pertama saudara melihat hidup ini asik. Yang kedua, saudara melihat orang di sekitar saudara sebagai bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan.
Saudara ngelihat orang tidak terlalu kagum. Tapi sebaliknya saudara lihat orang tidak terlalu benci. Jadi hidup saudara itu asik gitu. Saudara melihat kehidupan sebagai tangga kesempatan untuk makin hari makin mendekat kepada Tuhan dan mengalami kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Jadi Yesus normal aja. Untuk kelebihanmu, I appreciate you. Tapi untuk kekurangan you, I warn you. Karena Alkitab udah bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena itu target Tuhan bukan untuk menyerang jemaat di Efesus, tapi untuk mendorong jemaat di Efesus lebih maju. Kalau kita lihat kekurangan orang, jangan sampai membuat kita kepahitan, benci, kecewa. Something is wrong with you. Tapi kekurangan orang adalah kesempatan buat kita untuk selalu menjadi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat selanjutnya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi meninggalkan kasih yang mula-mula di hadapan Tuhan adalah kejatuhan. Jadi jangan saudara pikir jatuh itu cuma soal berzina. Jatuh itu cuma soal menyembah berhala. Jatuh itu hanya soal tinggalkan Tuhan. Tetapi ayat ini bilang ketika kita mulai meninggalkan kasih mula-mula betapa dalamnya kau telah jatuh. Dan bahasa Alkitab sangat keras. Bertobatlah. Berarti orang yang meninggalkan kasih mula-mula, you might be still in church. Mungkin masih di gereja, tapi Alkitab bilang bertobat. Jadi ternyata bertobat itu bukan hanya untuk ani-ani. Ternyata bertobat itu bukan hanya untuk mereka yang pergi ke dukun. Ternyata bertobat itu bukan hanya untuk preman. Tapi ternyata bertobat juga untuk orang-orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Wah, ini berarti penting, nanti kita belajar tentang itu. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa? Kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita tahu dari kemarin, what is the menorah of God? Apa itu kaki diannya Tuhan? Yaitu kita menjadi hidup bermanfaat dan menjadi terang. Klik. Aha. Nah, saya simpulkan begini. Salah satu bahaya dalam perjalanan iman seseorang yang kelihatannya tetap aman adalah kehilangan kasih mula-mula. Seorang berzina, hatinya terusik. Saya mesti bertobat. Seorang yang pacaran dengan orang tidak seiman, hatinya terusik. Saya mesti bertobat. Orang yang nipu, orang yang korupsi, apalagi masuk penjara, hatinya terusik. Saya mesti bertobat. Tetapi orang yang meninggal kasih mula-mula, dia merasa aman. Dia merasa orang yang gak ngerti dia. Dia merasa orang yang gak benar. Dia merasa suaminya nggak beres, istrinya nggak beres, mertuanya nggak beres, menantunya nggak beres, iparnya nggak beres, semua orang nggak beres. Karena persoalannya dia sudah kehilangan kasih mula-mula. Makanya saya bilang salah satu bahaya di dalam perjalanan iman seseorang yang kelihatannya kita tetap aman, padahal di hadapan Tuhan sudah bilang ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saya tahu saudara orang-orang yang cinta Tuhan. Gak ada yang bilang amin lagi. Pendeta gak tahu aja di luar ini. Saya percaya saudara orang-orang yang cinta Tuhan. Dan doa saya saudara punya mata Yesus, saudara punya hati Yesus. Sehingga kau tetap ada pada kasih yang mula-mula. Katakan amin. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Apa yang disebut kasih mula-mula? Jadi dalam bahasa Yunani disebut ten agapen, ten proten. Jadi agapen dari kata agapao. Apa itu agape? Agapao. Kasih yang saya terima dari Tuhan. Kasih yang membuat saya tidak hitung-hitungan. Kenapa? Karena kasih Tuhan adalah kasih yang mau berkorban.
Dari agape keluar kata agapao. Agapao artinya I love with the love of agape. Dan keluar kata agapen. Artinya bentuk jamak dari agape. Artinya setiap umat Tuhan harus miliki kasih yang dari Tuhan. Karena kasih dunia adalah kasih yang berhitung. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Tapi kasih Tuhan, meskipun kamu berbuat apapun, saya tetap mengasihi. Karena kasih Tuhan ada pada diri saya. Amin. Nah, yang selanjutnya adalah 10 pro 10. Artinya yang ada mula-mula sebelum saya mengerti. Dan sebelum saya mengerti kasih itu sudah diberikan Tuhan kepada saya. Sehingga akhirnya saya jalani. Tapi ketika saya hitung-hitungan, ketika saya memperhitungkan segala sesuatu dengan sakit hati saya, dengan pengorbanan saya, akhirnya saya mulai berontak, tidak lagi mau mengasihi. Itu kira-kira makna dari 10 agapen, 10 pro 10. Klik. Aha. Saya minimal jumpai ada beberapa ciri orang yang memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Yang pertama, ada semangat dan kegairahan karena selalu mengingat anugerah serta kebaikan Tuhan. Ingat waktu saudara pertama kali bertobat. Saudara gak mau pikirin kesalahan orang. Saudara gak mau pikirin capek. Pokoknya setiap pagi saudara mau baca Alkitab. Setiap diajak pelayanan semangat. Karena yang saudara ingat kebaikan dan kasih Tuhan. Tapi sampai ke sini, lama-lama kebaikan dan kasih Tuhan mulai semakin menurun. Kepahitan, masalah, persoalan itu yang jadi kita pikirkan. Orang yang punya kasih mula-mula akan selalu bersemangat dan bergairah. Sama-sama bilang bersemangat dan bergairah. Coba lihat ayat ini, klik. Aha. 2 Tawarin 15 ayat 7. Tetapi kamu kuatkan hatimu. Janganlah lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Bagaimana kita tak bergairah? Kita harus kuatkan hati kita. Karena iblis paling senang intimidasi. Iblis paling senang menggali dalam hati kita pikiran-pikiran yang mengecewakan. Makanya tadi saya bilang kuncinya kita harus punya mata Yesus, punya hati Yesus. Sama-sama bilang punya mata Yesus, punya hati Yesus. Amin. Yang kedua, apa ciri orang yang punya kasih mula-mula? Klik. Oh, ada tambahan dulu Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, kenapa perlu semangat, perlu gairah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita banyak kecewa, banyak mikir hal yang negatif, kita kehilangan kasih mula-mula ya. Klik. Aha. Ciri yang kedua dari orang yang memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Adanya ketaatan dan kepatuhan. Karena kesadaran saya berutang sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan saya akan menuju neraka. Tapi Tuhan telah mati buat saya curahkan darah. Apa yang saya bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Kecuali saya taat. Saya patuh. Saya dengar-dengaran. Saya ikuti petunjuknya. Amin. Jadi kita bukan berpikir bagaimana saya bisa diberkati. Tapi kita pikir saya orang berutang. Kalau saya taat. Hanya karena saya ingin diberkati. Lama-lama kita jadi kayak penjudi saudara-saudara. Penjudi kan begitu. Kenapa dia berani masang besar? Supaya dia dapatnya besar. Jangan sampai kita bayar perpuluhan hanya karena pikir supaya kita diberkati. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena pikir kita diberkati. Tapi kenapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan itu sudah terlalu baik. Orang yang melayani Tuhan supaya diberkati, 3 tahun aja gak diberkati pasti mundur. Orang yang bayar perpuluhan supaya diberkati, paling lama 5 bulan dia bayar perpuluhan.
Waktu dia nggak lihat ada kemajuan-kemajuan, ya dia berhenti bayar perpuluhan. Tapi kalau kita ingat semua datangnya dari Tuhan karena kebaikan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup kita. Katakan amin. Klik. Yeskiel 36 ayat 26 bilang, haleluya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya butuh hati yang baru dan roh yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa hati orang keras? Karena yang dia ingat jasa. Kenapa orang hatinya keras? Karena yang dia ingat jasa. Tapi kenapa orang hatinya taat? Karena yang dia ingat kebaikan Tuhan. Jadi saudara ingat deh. Kalau saudara berontak, saudara kecewa, biasanya karena saudara pikir, saya kan udah buat ini, saya kan udah buat ini. Tapi kalau kita ngalah, karena kita pikir, udahlah, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Dia yang akan menyelesaikan segalanya buat saya. Katakan amin. Lanjut, klik. Aha. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki kasih mula-mula, yang pertama apa saudara? Semangat dan kegairahan. Yang kedua apa? Ketaatan dan kepatuhan. Yang ketiga apa? Pengorbanan dan kerendahan hati. Kenapa dia mau berkorban? Kenapa dia mau rendah hati? Karena dia belajar mau hidup seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu Jaku minta. Nah, saya khawatir. Perjuangan orang hari-hari ini bagaimana saya diberkati. Bagaimana saya sukses. Berkat itu urusan Tuhan. Sama-sama bilang berkat urusan Tuhan. Sama-sama bilang berhasil urusan Tuhan. Sama-sama bilang sukses urusan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang berjuang supaya diberkati, supaya sukses, supaya berhasil. Kitalah orang-orang yang berjuang supaya hidup seperti Kristus. Yang berkenan kepadanya, yang jadi berkat dan meluaskan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya mau berjuang hidup seperti Kristus. Klik, coba lihat ayat ini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Saya pernah ngerasa, saya kan udah berkorban ini pendeta, saya kan udah berjuang ini, saya kan udah begini, saya udah begini. Saudara pernah gak ngerasa itu? Kalau saudara mulai merasa itu, cenderung saudara jadi orang yang ofensif gitu. Saudara jadi orang yang nyerang gitu. Saudara jadi orang yang keras gitu. Tapi kalau saudara pikir, Tuhan udah terlalu baik lah buat saya. Saya mau hidup seperti Kristus. Orang mau ngomongin ngapain saya balas lah. Tuhan yang bela saya. Saudara cenderung menjadi orang-orang yang lebih pasrah. Hidupmu lebih asik. Tidurmu lebih nyenyak. Ngorokmu lebih kencang. Saudara, haleluya ya. Klik. Aha. Yang keempat. Ciri seorang memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Oh, I love this. Ada kesabaran, ada ketekunan. Karena menikmati setiap proses Tuhan yang pasti memberi hasil yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, sabar dan tekun. Kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa tekun. Kalau kita hanya sibuk dengan target. Tidak ada target tanpa proses. Kalau saya di jemaat pasti saya bilang amin nih, kata-kata ini bagus nih. Tidak ada target tanpa proses. Kalau saudara punya target tanpa siap diproses, saya beri nama mimpi. Saya sebut saudara Mr. and Mrs. Halu. Apa saudara? Mr. and Mrs. Halu. Tanya sama sebelah saudara. Are you Mr. Halu? Are you Mrs. Halu?
Ada banyak halu Kristen, saudara-saudara. Yang percaya Tuhan bisa sembuhkan, yang percaya Tuhan bisa kerjakan mujizat, tapi tidak mau melewati proses. Bisa nggak orang jadi dokter tanpa kuliah? Bisa? Bisa. Namanya ijazah palsu. Udah, jangan dibawa kemana-mana lagi. Ntar masalah lagi. Bisa nggak orang jadi sarjana tanpa kuliah? Bisa nggak orang jadi sarjana, kuliahnya hanya 2 tahun, 3 tahun? Bisa. Tapi namanya ijazah palsu. Lagu dulu ada alamat palsu. Tidak masuk Bareskrim. Tapi kalau ijazah palsu, rame. Polda, Bareskrim, segala macam, saudara. Jadi yang saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau sudah percaya Tuhanmu besar, dahsyat, dan luar biasa, nikmati setiap proses. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Wih, haleluya. Klik 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku. Apa saudara? Kesabaranku, kasihku, dan ketekunan. Berkat pasti tersedia. Mujizat pasti tersedia. Rancangan Tuhan yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan itu yang harus kau nantikan, itu urusan Tuhan. Tugas Tuhanlah memberkati saya. Tugas Tuhanlah mengerjakan mujizat buat saya. Tugas saya hanya tersenyum di tengah proses. Nikmati. Karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia tidak pernah memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang kelima, ciri orang yang memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, punya kasih yang tulus dan tanpa syarat, itulah kasih mula-mula. Semua orang bisa senang pelayanan. Kalau dia merasa komunitasnya enak. Saya suka dengar nggak orang bilang gitu? Gue bangga banget lu pelayanan di situ. Komunitasnya enak. Tidak salah. Tapi pertanyaan saya, kalau dia ada badai di tengah pelayanan, tetap pelayanan enggak? Berarti pertanyaan saya, dia melayani Tuhan atau melayani komunitas yang asik? Wih, melayani di situ bangga loh. Gila, PK-nya besar ya. Pertanyaan saya, ketika PK-nya berkurang, atau tiba-tiba ada peraturan tidak ada PK, dia tetap melayani Tuhan enggak? Pertanyaan saya, dia melayani Tuhan atau melayani PK? Wih, gue pelayanan di situ keren nih. Pendeta-pendetaannya, tim pastoralnya luar biasa. Tiap minggu kita diajak makan, diajak jalan-jalan, kadang-kadang dibawa ke luar negeri. Terus pertanyaan saya, ketika fasilitas itu tidak terjadi lagi, saya tetap melayani Tuhan enggak? Pertanyaan saya, setelah melayani Tuhan atau menikmati fasilitas yang Tuhan sediakan, saya khawatir saudara bukan pelayan Tuhan. Saudara hanya ASN gereja, saudara-saudara. Saudara sebetulnya hanya karyawan gereja yang hanya menikmati fasilitas tapi bukan melayani Kristus. Jelas sampai di sini? Nah, makanya saya catat. Sabar dan ketekunan karena kita menikmati apa? Proses. Tapi kasih yang setulus dan tanpa syarat menyadari kita sebenarnya orang-orang yang tidak layak menerima kasihnya, tapi kita layak. Ada berkat kita bersyukur. Ada suasana yang nyaman kita bersyukur. Tetapi itu tidak menambah, itu tidak mengurangi apapun hubungan kita dengan Tuhan.
Cinta kita kepada Tuhan dalam bahasa Ibraninya harus ente-entean. Kok bahasa Ibrani mirip seperti bahasa hari-hari saya, pendeta? Itu kata orang Jawa. Kata orang Batak yang udah lama tinggal di Jawa, ente-entean. Nah, apa pula lagi itu ente-entean? Cinta kita kepada Tuhan harus pol. Sama-sama bilang sama saya, cinta saya pada Tuhan harus pol. Setuju? Yang lain hanya bonus. Kalau dalam pelayanan saya dihormati dan dihargai, bonus. Kalau dalam pelayanan kita dapat berkat, bonus. Kalau dalam pelayanan suasananya asik, bonus. Tapi apapun yang terjadi tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak bisa menambah cinta kita. Kalau persembahan kasih yang biasa disebut PK, bisa membuat sudah tambah semangat. Saya bilang tidak salah orang melayani mendapat PK. Tetapi PK tidak boleh memicu semangat kita bertambah. Karena udah pol. Udah apa saudara? Udah apa saudara? Udah pol. Kalau disakiti, dikecewakan, mengurangi. Berarti cinta kita pada Tuhan bukan cinta mula-mula. Cinta kita kepada Tuhan, cinta Valentine's Day. Yang kau dapat coklat senyum. Kalau nggak dapat coklat bete. Itu namanya bukan cinta Tuhan, itu cinta Valentine's Day. Saya mau setiap saudara pulang dari ibadah ini punya cinta mula-mula sama Tuhan. Apapun yang terjadi tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi. Karena Kristus yang atas kayu salib adalah pusat cinta sukacita kita, katakan amin. Makanya saya sebut kasih yang tulus dan tanpa syarat. Karena kita sadar kita gak layak menerima. Kita dilayakkan karena darah yang tertumpah. Klik. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Sebab aku apa? Menanti-nantikan Tuhan. Aku gak akan terpengaruh dengan apapun. Aku jadi orang yang tulus dan jujur apa adanya sama Tuhan. Amin. Klik. Yang keenam. Ciri orang yang memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, serta tidak mau jauh dari Tuhan. Karena kita menyadari siapa kita. Ikan itu tidak pernah tertarik dengan rumput. Ikan tidak pernah tertarik dengan bunga mawar merah. Ikan tidak pernah tertarik dengan anggrek-anggrek yang indah. Karena kalau dia tertarik dengan rumput yang hijau, dia tertarik dengan bunga mawar dan anggrek-anggrek yang indah, dia balumpa. Dia lompat. Dan kalau dia lompat, waktunya cuma 2 jam, inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Ikan yang tidak pernah lihat anggrek bisa tertarik sama anggrek gak? Ikan yang tidak pernah lihat bunga mawar merah, kira-kira bisa tertarik sama bunga mawar merah enggak? Ikan yang tidak pernah lihat rumput hijau bisa tertarik sama rumput hijau enggak? Bisa saja. Tapi dia sadar. Sekali dia tertarik, inna illahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita nggak mau jauh dari Tuhan? Karena kita tahu semua keindahan dunia hanya membuat kita mati secara rohani. Kenapa kita mau dekat sama Tuhan? Karena kodrat kita dekat dengan Tuhan. Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Sama-sama bilang, saya diciptakan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sama-sama bilang saya diciptakan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Apapun alasannya, apapun kenikmatannya, apapun keindahannya, once
you go out from God's presence. Ketika kita mulai menjauh dari hadirat Tuhan, we are spiritually dying. Saya tidak mau melihat engkau menikmati keindahan tapi mati secara rohani. Tetapi selalu saya bilang perjuangan seberat apapun dalam dekat sama Tuhan selalu ada kuasa kemuliaan yang berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketujuh. Oh, lihat Mazmur 73 ayat 28 dulu. Daud bilang apa? Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia bilang aku suka dekat Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, aku suka dekat Tuhan. Saya berdoa supaya apapun yang terjadi, ini yang keluar dari lidah bibir mulut saudara. Tuhan, apapun yang terjadi, aku suka dekat sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut, klik. Yang ketujuh. Ciri orang yang memiliki kasih mula-mula. Saya ingin saudara bisa melihat sebagai pusat pengkajian iman saudara. Apakah saya masih memiliki kasih yang mula-mula? Karena kasih mula-mula membuat kita rela memberikan dan berbagi. Dengan segala kemurnian dan tekad, dengan kesadaran. Semua yang kita punya berasal dari Allah. Ini bukan hanya bicara tentang harta. Bukan hanya bicara tentang uang. Bukan hanya bicara tentang material. Tapi ini banyak hal. Kalau kita punya ilmu, kita suka berbagi dengan orang. Kalau kita punya senyum, kita bisa berbagi dengan orang. Kita punya sukacita, kita mau berbagi. Kita punya pengalaman kesaksian, kita suka berbagi. Banyak orang kalau dengar berbagi aja, harus kasih persembahan, harus kasih perpuluhan. No. Orang-orang yang mengkritik perpuluhan, orang-orang yang mengkritik persembahan, biasanya perhatikan dasarnya pelit. Dasarnya pelit. Tapi orang kalau punya kasih mula-mula, sama kayak orang pacaran. Pergi makan sate Padang. Kan kalau sate Padang, teh panas gratis. Ya saya nggak tahu kalau restoran-restoran mahal. Tapi kalau restoran, ya bukan restoran lah. Pokoknya warung sate Padang lah. Teh panas gratis. Waktu pacaran, karena kan masih pas-pasan waktu itu ya. Jadi saya ajak pacar saudara nih. Sate Padang yuk. Alasannya soalnya sehat. Nasi goreng kurang sehat, sate Padang sehat. Ada kunyitnya, kurkuma. Ya tuh. Terus cewek saudara bilang 10 sama teh anget aja. Kok cuma 10? Nggak mau 20 aja sayang. Enggak, kenyang. Oh. Masa minumnya cuma teh panas? Es jeruk ya? Enggak. Kan biasanya kan kalau masih pacaran malu-malu gitu kan. Nanti pas udah kawin, diajak lagi. Kan biasanya kan ibu-ibu udah punya 3 anak gitu kan. Bukannya rakus, lambung udah membesar. Jadi 10 udah gak cukup. 20 ya. Banyak banget lu makannya. Suami saudara udah gak tawarin lagi es jeruk. Langsung dia bilang minumnya teh panas aja ya. Gak usah jeruk-jeruk, banyak gulanya, gak sehat. Lu udah gendut tambah mau minum es jeruk lagi tambah gendut. Persoalannya bukan sate Padang. Persoalannya bukan teh panasnya. Persoalannya cinta mula-mula yang makin berkurang. Kalau mau tahu orang cinta mula-mulanya masih menyala atau tidak, lihat dari gayanya. Orang kalau udah pelit, cinta mula-mulanya makin berkurang. Tapi orang kalau murah hati, apa aja dia mau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dia alami mujizat Tuhan, dia ngomong sama orang. Intinya saya nggak
puas hanya mengambil untuk diri saya sendiri. Apapun yang ada pada saya mau berbagi. Sehingga kerajaan Allah diluaskan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Coba lihat ayat ini, klik. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikian kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga apa? Rela membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun di gereja, nggak ada yang pelit. Nggak ada yang amin, pasti saya udah tahu dah. Udah, saya nggak usah menantikan yang mengharapkan yang tak mungkin, apa gunanya. Saya cuma sampaikan isi hati saya. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja, tidak ada yang pelit. Maksud saya tidak pelit bukan hanya urusan gereja. Urusan segala hal. Suami jangan pelit sama istri. Istri waktunya sekarang teriak, bilang amin. Ya. Istri jangan ada yang pelit sama suami. Orang tua jangan pelit sama anak-anak. Mertua jangan pelit sama menantu. Menantu jangan pelit sama mertua. Dimanapun kita ada, kita mau jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, dimanapun saya ada, saya mau jadi berkat. Klik. Akhirnya saya simpulkan, apa ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula? Kalau tadi ada 7, sekarang ada 4. 1, bisa ada di pelayanan, bisa ada di kegiatan rohani, namun tanpa semangat dan kegairahan. Kalau berangkat ke gereja, berangkat pelayanan sudah menjadi sebuah beban. Bukan berarti setan sedang mengganggu. Jangan salahkan saya, ini ada setan nih, saya sekarang pelayanan kayak gak ada semangat. Setannya bilang bukan gue, sumpah bukan gue. Kalau sudah berangkat pelayanan sudah jadi beban. Sudah berangkat ke gereja sudah jadi beban. Sudah baca Alkitab sudah jadi beban. Saudara datangin, kunjungin rumah sakit untuk berdoa buat teman yang sakit udah jadi beban. Saudara mau nginjil orang lain sudah jadi beban. Bukan setan yang sedang menyerang. Tetapi kasih mula-mula yang sudah semakin turun. Ya. Yang kedua, ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Melihat pelayanan bukan lagi sebagai berkat, namun sudah menjadi beban yang menyenuhkan. Karena udah nggak ada di engine, udah nggak ada mesinnya. Jadi kayak mesti diengkol. Ini yang pernah punya mobil tahun 70-an ngerti nih. Kalau anak sekarang mana ngerti engkol. Dulu mobil-mobil zaman dulu, kalau akinya udah nggak narik lagi, itu ada engkolnya tuh. Gilbert ini tahu-tahu aja dunia ini. Gua kan zaman. Makanya saya bilang, yang sehari ini umurnya 40-50 tahun adalah orang berbahagia. Karena kita pernah main galasin, kita pernah main gobak sodor. Tapi kita juga udah bisa main Mobile Legend. Ragnarok, udah bisa kita. Saudara memang lebih jago dari kita, tapi saudara gak bisa main galasin. Ya tuh. Saudara gak pernah main gambaran. Saudara gak pernah main layangan. Saudara gak pernah pegang-pegang bambu ngejar-ngejar layangan. Itu yang serunya. Dan di zaman kita gak laki gak perempuan kelakuannya sama. Makanya saya bilang sama saudara, orang yang hidup umurnya 40-50 sekarang bisa bawa mobil matic, tapi juga bisa bawa mobil manual. Bahkan bukan cuma itu. Yang hidup yang umurnya sekarang 40-50, ganti ban juga gak laki gak perempuan bisa. Kita ngerti mencet, apa itu namanya? Mesin cuci. Tapi kalau mesin cuci mati, kita masih bisa ngegiles. Makanya ibu-ibu zaman dulu saya nggak pernah lihat ada yang fitness. Tapi tangannya keras semua. Kalau spray udah ngebanting begini, darah Yesus. Laki ngeliat gitu juga takut selingkuh. Makanya dulu nggak banyak laki-laki selingkuh. Makannya kali pendeta, hormonnya gak bagus.
Sekarang makan kebanyakan hormon kali, makanya jadi gila laki-laki zaman sekarang. Bukan. Karena laki-laki zaman sekarang lihat bininya cuma bisa mencet-mencet. Dulu, itu celana jeans. Keluar dari kanji, keras loh. Beratnya tambah 4 kilo loh. Itu spray. Dia yang umur di bawah 40 tahun. Pendeta kok udah tua gitu kali ya. Ceritanya zaman dulu gua gak ngerti. Minimal lu lihat di Google. Berapa berat spray setelah dikanji. Makanya ibu-ibu zaman dulu gak bisa dibohongin lakinya. Kita ngerti kanji. Kita ngerti belao. Darah Yesus. Ini yang di bawah umur 40 tahun dia nanya sama mamanya. Belao apaan mah? Jangan kasih tahu Bu, itu rahasia kita Bu, ya. Jadi karena udah nggak ada engine-nya, sama kayak mobil zaman tahun 70-an kalau akinya nggak kuat harus diengkol, saudara-saudara. Nah ada banyak anak Tuhan gitu, udah kehilangan kasih mula-mula, udah nggak ada semangatnya lagi gitu, engine-nya is gone. Yang ketiga. Kalau saudara masuk di hal-hal ini, maka hari ini firman Tuhan buat saudara. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, bangkit, lakukan lagi apa yang dulu engkau lakukan. Amin. Yang ketiga, ciri orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Pelayanan bukan lagi sebagai kesempatan membalas cinta Tuhan. Namun saya khawatir pelayanan menjadi sebagai show. Supaya dilihat orang. But behind the closed door, you feel nothing. Engkau tidak lagi merasakan pelayanan sebagai grace of God. Pelayanan sebagai suatu perjumpaan dengan Tuhan. Yang membuat kita gak peduli. Orang kalau baru pelayanan pasti diomongin orang. Tapi ketika awal-awal kita pelayanan kita gak peduli orang ngomong. Biarin aja orang ngomong. Kita waktu baru-baru pelayanan. Dengar lagu. Bapak terima kasih aja bisa nangis loh. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam sorga. Itu lagu itu aja bisa perpecahan gereja. Karena sebagian bilang, ku berterima kasih. Sebagian bilang, bukan ku berterima kasih. Puji terima kasih. Apa bedanya kuber ma puji ma apalah. Intinya Tuhan terlalu baik. Waktu kita baru pelayanan, lagu Bapak terima kasih aja kita bisa nangis. Sekarang lagu penyembahan model apa aja kita bisa. Bisa sambil balas WA orang. Pendeta khotbah, ada yang lagi ngeliat Facebook. Enggak sih di sini nggak ada. Nggak ada yang ketahuan. Cuman sudah tahu nggak? Setiap Senin, kalau saya masuk gereja, yang pertama saya lihat CCTV tempat ibadah. CCTV-nya di situ tuh. Bisa saya zoom. Saya nggak pernah tahu kan? Tapi kan diantara kita nggak boleh dusta kan? Saya kan takut juga nanti kalau sama Tuhan ditanya, kenapa kamu zoom-zoom? Kamu belum pernah minta izin sama jemaat. Makanya saya ngomong sekarang. Ada yang suka sambil buka-buka Instagram. Kalau Instagramnya sendiri mungkin saya masih ngerti. Instagram orang. Dia stalking. Saya lagi khotbah gitu. Saya di sini cerita sambil ketawa loh. Di situ saya nangis. Ya Tuhan apa salah saya gitu. Saya khotbah menurut saya udah bagus gitu. Ketawa ya, enak ya ketawa ya. Sakit loh.
Jadi saya ada yang langsung pindahin. Saudara tahu nggak kalau saudara dengar khotbah, saudara itu cuma lihat satu orang. Tapi kalau saya khotbah, saya bisa lihat semua saudara ini. Makanya saya tahu waktu saudara ngasih persembahan gitu, kadang-kala pas saudara tarik 100.000, saudara kembaliin lagi gitu. Ya kan? Saudara tarik 50.000, saudara kembaliin lagi gitu. Baru saudara cari 5.000, saudara masukin. Kan CCTV semua di sini. Gilbert udah 18 tahun baru sekarang dia buka rahasia. Setiap Senin. Makanya minggu depannya, kan saudara rata-rata duduknya kan gak pindah kan? Iya kan? Kan waktu saya lihat pertama saya gak tahu orangnya yang mana kan? Baru, makanya kan saya setiap khotbah kan pasti saya liatin satu-satu gitu kan? Karena saya mau tahu. Siapa yang cubit lakinya waktu itu gitu kan? Kan kadang-kadang saya khotbah apa gitu, ada bini yang cubit laki, diam gitu. 17 orang ketawa, 16 orang gini. Di otaknya, wah yang itu ketahuan dong. Sekarang hati saya senang. Kenapa saya udah terbuka jujur sama saudara. Selama ini tuh agak berat juga sih. Saya ini manusia gak bisa nyimpen rahasia gitu. Jadi deg-degan saya. 18 tahun tuh saya simpan beban itu. Tapi sekarang saya udah lega. Saya udah ceritain semuanya jadi tenang. Tapi saya khawatir saudara jadi jaim. Biasanya masa bodoh buka Facebook apa-apa lihat-lihat. Gilbert lihat lu besok lu. Gilbert lihat lu besok. Minggu depan dia liatin muka kita yang mana. Sebagian pikir minggu depan gue pindah duduk biar gak ketahuan gue orangnya. Jadi pelayanan bukan sebagai kesempatan balas cinta Tuhan. Namun sebagai show aja. Supaya dilihat orang. But behind the closed door. Waktu kita go home. We feel nothing. Tapi orang yang masih punya kasih mula-mula. Mau ada tantangan bagaimanapun. Yang dialami Tuhan begitu baik dalam hidupnya. Katakan amin. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula. Ujung-ujungnya. Banyak mengeluh dan banyak bersungutnya. Kalau saudara banyak mengeluh, banyak bersungut. Bukan berarti your life is hard. Tapi kalau saudara banyak mengeluh, banyak bersungut, saya khawatir. Saudara kehilangan kasih mula-mula. Gak apa-apa ya saya ngomong apa adanya. Tahu gak saudara? Ada banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari saudara. Ada banyak orang yang tantangannya jauh lebih berat. Sorry untuk ngomong ini. Ada banyak orang yang lakinya lebih gila daripada laki saudara. Ada banyak orang yang bininya lebih gila dari bini saudara. Dia masih bisa bersyukur tuh. Ada yang anak orang lebih gila dari anak saudara. Ada yang orang tua orang lebih gila dari orang tua saudara. Ada banyak orang yang menantunya lebih gila daripada menantu saudara. Ada banyak orang yang mertuanya lebih gila daripada mertua saudara. Dia bisa tetap bersyukur tuh. Dia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Hari ini saya hanya mau mengajak saudara. Boleh gak berhenti mengeluh? Boleh gak berhenti bersungut? Boleh gak kita lihat selalu kebaikan Tuhan? Di balik setiap pergumulan kita. Hidup jadi asik. Setan mau tarik saudara jatuh. Tapi Tuhan mau angkat saudara. Dan bawa saudara pada pengalaman kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah.